Kenalin, pria ini namanya Victor dari negara Jerman. Dia ditahan gara-gara kasus korupsi, penipuan, penggelapan pajak, pencucian uang, kredit, dan banyak kasus lainnya. Hari itu dia lagi diwawancarai wartawan. Wartawan penasaran gimana kisah Victor mendirikan raksasa bisnis sampai bisa menipu banyak orang. Victor pun bersedia menceritakan semuanya. Oke, jadi gini ceritanya. Dimulai dari dulu banget. Dulu ayah Victor adalah seorang pengusaha sukses, tapi gara-gara ada masalah pajak, bisnis ayahnya bangkrut. Waktu Victor kecil sedang menemani ayah mengurus pajak, dengan tegas petugas bilang kalau ayah Victor harus segera melunasi pembayaran pajaknya dan gak bisa diundur lagi. Melihat ayahnya terpojok, Victor inisiatif bantuin ngomong. Karena kasihan, si petugas akhirnya mau ngasih perpanjangan waktu. Victor pun lega. Tapi saat ingin pulang, atasan si petugas memanggil dan memarahi ayah. Nggak ada perpanjangan waktu, pokoknya harus bayar atau semua asetnya bakalan disita. Lagi-lagi Victor dan ayah lemas. Sesampainya di rumah, Victor kaget melihat ibu sedang berduaan dengan pria lain. Semenjak kejadian itu, kedua orang tuanya bercerai. Beberapa tahun kemudian, kini Victor terlihat sudah dewasa. Setelah lulus sekolah, dia memutuskan pergi merantau dan hidup mandiri. Ketika sampai di kota Berlin, Victor yang gak punya duit terpaksa kerja jadi kuli bangunan harian. Selesai kerja, demi bisa menabung, Victor memilih tidur di taman. Besoknya dia buru-buru ganti baju pakai kemeja rapih, lalu pergi ke warnet. Saat penjaga warnet gak ngeliat, diam-diam Victor membuat data diri palsu. Selesai di print, dia pergi ke apartemen mewah dan mencoba negosiasi pakai data diri palsunya. Melihat penghasilan di data diri palsu yang sampai 19.000 euro per bulan, pengelola apartemen pun mengizinkan Victor tinggal dan bayar sewa apartemennya boleh belakangan di akhir bulan. Selesai tanda tangan kontrak, Victor langsung menemui semua kuli bangunan di proyek tempatnya kerja kemarin, lalu menawarkan tempat tinggal mewah di apartemennya. Cukup bayar 15 euro aja semalam. Mendengar itu, semua kuli mau. Bisnis pun berjalan lancar dan Victor dapat banyak uang. Tapi kesuksesannya tak berlangsung lama. 1 bulan kemudian dia ditegur pengelola apartemen gara-gara pesta di kamarnya sering mengganggu para tetangga. Mendengar kabar itu, Victor bergegas memeriksa. Waktu masuk, dia syok kamarnya udah kayak kapal pecah. Saat Victor menghentikan pestanya, tiba-tiba polisi datang. Victor pun panik. Mendadak ada seorang pria mengajaknya kabur. Setelah kondisi aman, mereka baru berkenalan. Namanya Gary. Gary adalah pemimpin para kuli bangunan itu. Mereka berdua lalu ngobrol di restoran. Gary bertanya berapa yang Victor hasilkan dari menyewakan apartemen ke kuli-kulinya. Victor memberitahu kalau dia punya 10 apartemen dan sebulan bisa dapat 4.000 euro atau 66 juta rupiah. Karena kagum, Gary mengajak Victor ikut pesta di tempat temannya. Paginya, Gary ngajak Victor ke rumah. Abis ngenalin keluarganya, mereka sarapan. Gary di situ bilang Victor ini punya bakat sukses. Gimana kalau kita bisnis properti bareng? Kita beli yang murah terus jual lagi dengan harga mahal. Mendengar tawaran itu, Victor mau. Besoknya mereka pergi ke tempat pelelangan properti. Selama lelang, setiap kali mereka mau beli, selalu ada aja orang lain yang nawar lebih mahal. Karena cuma punya modal sedikit, mereka nyerah. Di luar, waktu ngeliat satpam, Victor dapat ide. Besoknya mereka datang lagi. Saat pelelangan akan dimulai, si satpam malah mengantarkan para pembeli ke ruangan yang salah. Ternyata satpam itu udah Victor bayar. Ketika panitia sampai, dia kaget kenapa yang datang cuma 2 orang doang. Tapi meski sepi, lelang tetap harus jalan sesuai jadwal. Sepanjang acara, Victor dan Gary berhasil memborong semua properti yang harganya murah. Saat panitia menawarkan gedung apartemen yang harganya 350.000 euro, Gary nggak tertarik dan ngajak pulang.
Tapi Victor malah angkat tangan. Sambil senyum, Victor bilang dia mau beli gedung itu. Gary pun bengong. Di luar, Gary nanya gimana mereka bisa dapetin uang 350.000 euro buat beli gedungnya. Dengan santai, Victor menjelaskan, kita masih punya 10 hari untuk melunasi pembayarannya. Tenang aja, kan ada bank. Sekarang kita hanya perlu mencari calon pembeli sebanyak mungkin. Gary lalu mengajak Victor menemui temannya yang bekerja sebagai pegawai bank. Sesampainya di bank, Gary ngenalin temannya yang bernama Nicole. Melihat kecantikan Nicole, Victor terpesona. Setelah mengajak kerjasama, Victor berkata kalau kita butuh pinjaman sebesar 6 juta euro. Gedung apartemennya ada 20 kamar. Nantinya setiap kamar akan kita jual 300.000 euro. Gary bingung, mana mungkin bangunan apartemen tua bisa kita jual semahal itu. Dengan santai, Victor bilang dia sudah punya rencana. Besoknya mereka menemui teman Gary yang seorang sales asuransi dan minta si sales nawarin apartemen mereka ke nasabah asuransinya. Nasabah asuransi rata-rata orang kaya, jadi mereka pasti mau beli walaupun harganya mahal. Sayangnya si sales nggak mau sukarela bantuin gitu aja. Dia minta komisi gede banget. Karena negosiasi buntu, Victor dan Gary pun pergi. Malamnya, Gary mengajak Victor menyusup ke kantor si sales, lalu menggunakan komputernya untuk mengirim brosur apartemen ke para nasabah. Namun saat masuk, ternyata komputernya terkunci. Semua kata sandi yang diketik salah semua. Beberapa jam berlalu, mereka masih belum juga berhasil membuka komputernya. Gary akhirnya nyerah. Ketika mereka cerita ke Nicole, Nicole langsung membantu. Dia nelpon customer service dan ngaku jadi istri si sales. Sambil pura-pura panik, Nicole bilang suaminya habis kecelakaan. Dia harus segera buka komputernya buat ngurus asuransi. Berkat akting itu, Nicole berhasil dapetin passwordnya. Melihat kehebatan Nicole, Victor kagum. Mereka berdua pun balik lagi melanjutkan misi. Setelah mengirim brosur ke para nasabah, besoknya mereka pergi memeriksa gedung apartemennya. Waktu keliling, mereka kecewa, ternyata kondisinya rusak parah. Padahal besok para nasabah mau datang berkunjung. Tapi Victor nggak nyerah. Dia minta Gary menghubungi temannya untuk membantu merenovasi. Ketika temannya datang, mereka buru-buru merenovasi apartemennya. Keesokan harinya, saat para nasabah berkunjung melihat kondisi apartemen yang rapih dan Victor juga jago banget marketing, tanpa pikir panjang semua kompak langsung tanda tangan surat pembelian. Gara-gara sukses mencairkan pinjaman bank dalam jumlah besar, Nicole dapat kenaikan pangkat di kantor. Untuk merayakannya, Victor ngajak makan malam berdua. Selama dinner, mereka ngobrol saling mengenal satu sama lain lebih dekat. Semenjak malam itu, mereka berdua mulai pacaran. Karena namanya di bank bagus, dengan percaya diri, Victor mengajukan pinjaman uang yang lebih besar untuk membeli rumah mewah. Victor dan Gary juga mendirikan perusahaan properti secara resmi. Beberapa waktu kemudian, setelah bisnis demi bisnis yang mereka jalani berjalan lancar, suatu hari Victor membeli kalung berlian yang harganya sangat mahal. Gary pun kaget untuk apa membeli perhiasan seharga jutaan euro. Namun Victor hanya tersenyum. Malamnya saat Victor sedang makan bersama ayah dan Nicole, Victor terus memeriksa jam seakan seperti sedang menunggu seseorang. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Victor izin keluar lalu pergi ke rumah ibunya. Waktu bertemu, dia marah-marah sambil bertanya kenapa ibu nggak datang. Padahal kemarin Victor udah ngirimin ibu surat berisi kalung perhiasan. Harusnya ibu berterima kasih dan mau meluangkan waktu untuknya. Ibu yang tersinggung pun mengembalikan kalungnya sambil bilang Victor sama aja seperti ayahnya. Mentang-mentang punya uang jadi bisa merendahkan orang lain. Karena sikap seperti itulah ibu meninggalkan ayah. Victor yang kecewa pergi meninggalkan ibu. 1 bulan kemudian, Victor dan Nicole akhirnya menikah.
Namun di hari pernikahannya, Gary malah menyuruh Victor berpikir 2 kali. Gary sudah menganggap Victor seperti adik sendiri. Sebenarnya dia sudah lama mengenal Nicole. Nicole itu wanita player. Dia nggak mau Victor menyesal. Gary juga menyuruh agar kalung mahalnya jangan sampai dikasih ke Nicole. Lebih baik simpan aja buat tabungan. Dia takut nanti kalungnya dibawa kabur. Sayangnya meski sudah dinasihati, Victor terlanjur jatuh cinta dengan Nicole. 1 tahun berlalu, Victor dan Nicole kini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Josephine. Kehidupan keluarga mereka terlihat bahagia. Sebagai anak berbakti, Victor juga membelikan mobil mewah untuk sang ayah. Hingga suatu hari di kantor, saat Victor dan Gary sedang asik main PS, tiba-tiba sekretaris memberitahu ada kiriman surat penting. Awalnya mereka berdua bodo amat, tapi ketika sekretaris bilang kalau suratnya dari kantor pajak, mereka sangat panik. Victor langsung buru-buru pulang dan mencari kalung perhiasan simpanannya. Anehnya waktu seluruh penjuru kamar diobrak-abrik, kalungnya nggak ketemu. Saat bertanya ke Nicole, Nicole juga nggak tahu di mana. Victor pun menjelaskan masalahnya. Tunggakan pajak perusahaan yang selama ini berusaha dia tutupi sudah ketahuan pemerintah, jadi sekarang dia butuh sekali kalung itu untuk melunasi semua pajak perusahaan yang nilainya jutaan euro. Bukannya saling menguatkan, suami istri itu malah saling berdebat menyalahkan satu sama lain. Besoknya di rumah Gary, Victor curhat soal kalungnya yang hilang. Dia bingung dari mana dapetin uang buat bayar pajak. Gary lalu menyarankan, gimana kalau kita jual aja perusahaan dan lari. Dengan begitu kita bisa lepas dari masalah dan memulai hidup baru. Namun Victor minta Gary jangan menyerah dulu. Kita masih bisa jual sebagian saham perusahaan untuk membayar pajak. Ia yakin perusahaan akan semakin besar dan uang mereka pasti akan kembali. Karena Victor keras kepala, Gary terpaksa menurut. Minggu depannya setelah penjualan saham sukses, mereka dapat suntikan dana besar. Bukannya langsung ngelunasin pajak, Victor justru ingin menggunakan uangnya untuk membangun perumahan. Daripada uangnya habis gitu aja, lebih baik diputar dulu. Ia yakin bisa dapat untung besar. Melihat sifat Victor yang semakin serakah, Gary hanya terdiam. Beberapa bulan kemudian, ketika Victor memeriksa pembangunan proyek perumahannya, ternyata para kuli di sana sedang mogok kerja gara-gara gaji bulan lalu belum dibayar. Mereka juga nggak bisa beli bahan bangunan. Mendengar itu, Victor kaget. Karena Victor terus maksa kerja tanpa memperdulikan nasib para kuli, dia dihajar. Malamnya, Victor menemui Gary di klub dan menceritakan masalah keuangan proyek. Kita butuh pasir secepatnya agar para kuli bisa kerja. Gary pun menyewa semua cewek di klub pakai uang pribadinya untuk membantu mengangkut pasir dari taman. Paginya, waktu Victor baru sampai rumah, Nicole udah nunggu di depan pintu. Nicole marah kenapa Victor menyimpan narkoba di bawah kasur, kan bahaya ada anak kecil. Nicole lalu menyuruh membuang narkobanya sekarang juga. Melihat istrinya marah terus, Victor makin stres. Malam hari, karena muak dengan istrinya, Victor mampir ke klub untuk melepas penat. Tapi gara-gara digodain cewek terus, akhirnya Victor terpancing. Sebagai sahabat, Gary sedih melihat kondisi Victor. Besoknya sepulang kerja, Nicole membangunkan Victor yang masih enak tidur seharian. Nicole marah sambil minta penjelasan kenapa di jaket ada kartu nama cewek klub. Waktu menelpon nomor di kartu nama lalu bertanya soal suaminya, si cewek terpaksa menceritakan kejadian di klub semalam. Setelah tahu suaminya selingkuh, Nicole benar-benar kecewa. Detik itu juga dia minta cerai dan akan membawa Josephine. Meski Victor memohon-mohon, hati Nicole terlanjur sakit. Sebelum pergi, Nicole bersumpah dia akan memberitahu seluruh kenalannya di bank sampai tak akan ada lagi bank yang mau memberi pinjaman ke Victor. Keesokan harinya, saat Victor pergi ke bank, pihak bank menjelaskan bahwa untuk sementara rekening perusahaannya diblokir sebelum pembayaran pajak dilunasi. Rumah dan aset-aset lain juga tak bisa dipakai karena Nicole telah membekukannya duluan.
Intinya sekarang Victor tak punya uang sama sekali. Esok paginya di kantor, Victor langsung menjalankan rencana cadangan. Jika tak bisa pinjam uang ke bank, kita tinggal bikin aja bank sendiri. Awalnya Gary bingung mana mungkin bisa, tapi sekretaris menjelaskan bisa kok. Kita cukup menyiapkan modal pribadi sebesar 700.000 euro untuk membuka bank di negara Malta. Nanti bila sudah punya bank resmi, maka kita bisa mengajukan pinjaman uang yang lebih besar dari bank pusat di Eropa. Victor juga sudah punya orang untuk jadi direktur banknya. Mendengar penjelasan itu, Gary hanya bisa mendukung. Setelah semua persiapan beres, mereka pun berangkat ke negara Malta. The proposal looks good. Welcome to Malta. Paginya selesai pesta, Gary menemui Victor dan bilang kalau dia ingin berhenti. Dia sudah lelah dengan pekerjaan yang penuh tipu daya ini. Ia berharap Victor mengerti. Dia juga akan senang bila Victor mau ikut berhenti. Victor yang kecewa pun mengusir sahabatnya itu. Namun tak lama kemudian, polisi datang menggerebek dan menangkap Victor di rumahnya. Setelah dipenjara, Victor menelpon ayah lalu menjelaskan semuanya. Ayah berkata meski di penjara, ayah tetap bangga dengan Victor karena sudah berani melawan sistem yang dulu telah menghancurkan hidup ayah. Tenang aja nak, besok ayah akan menjenguk dan membawakan pengacara terbaik. Mendengar ucapan sang ayah, Victor terharu. Tapi besoknya setelah seharian menunggu, ternyata ayah tak datang. Ayah menghilang tanpa kabar, seakan seperti kabur meninggalkannya. Hari demi hari berlalu, tiba-tiba Victor dipanggil karena ada yang menjenguknya. Tapi yang datang justru ibu. Ibu menangis lalu memberitahu kalau ayah telah meninggal dunia. Ketika sedang mengabari ibu lewat telepon sambil menyetir mobil, ayah kecelakaan. Victor pun sangat terpukul. Begitulah ceritanya. Cerita kisah perjalanan hidupnya bertahun-tahun lalu sampai saat dia diwawancarai sekarang. Wartawan di situ bilang sebenarnya dia sudah tahu lokasi keberadaan Gary, tapi tenang aja dia tak akan melaporkannya ke polisi. Mendengar itu Victor lega. Victor lalu memberitahu sebenarnya alasannya mau menceritakan semua kisahnya adalah karena dia mau minta tolong ke si wartawan. Tolong antarkan majalah untuk putrinya. Di majalah itu dia sudah selipkan kaset DVD. Dia cuma mau Josephine tahu siapa ayahnya. Dengan senang hati si wartawan bersedia membantu. Suatu hari sepulang kerja, Nicole memberikan majalah kiriman Victor ke Josephine yang kini sudah tumbuh besar. Di kamar waktu dibuka, Josephine menemukan kaset. Ketika kasetnya diputar, Josephine kaget seakan baru pertama kali melihat wajah sang ayah. Dalam video itu, Victor berkata dia rindu sekali putri kecilnya. Ayah minta maaf bila selama ini tak bisa menemani masa-masa Josephine tumbuh besar. Sepanjang video, Josephine hanya terus memandangi wajah sang ayah. Beberapa tahun kemudian, saat bebas dari penjara, Victor begitu lega. Kini dia bisa menghirup udara bebas lagi. Waktu keluar, dia kaget melihat Nicole sudah menunggu. Nicole datang hanya untuk mengantarkan putrinya dulu untuk menghancurkan patung singa.
Ternyata selama ini yang menyembunyikan kalung berharga jutaan euronya adalah Gary. Gary tahu suatu saat hal seperti ini akan terjadi.